Aku mengubur mimpiku setelah ayah divonis kanker paru. Namaku Raka. Orang-orang mengenalku sebagai anak yang berhasil. Aku lulusan S2, punya banyak rencana dan sempat dipuji sebagai kebanggaan keluarga. Tapi mereka tidak tahu, di balik toga yang aku pakai waktu wisuda, ada luka yang sampai hari ini masih terasa seperti baru kemarin. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari ketika aku pulang membawa ijazah S2 dengan harapan bisa segera kerja di perusahaan besar. Aku ingat betul, aku berdiri di depan rumah, membawa map coklat sambil tersenyum lebar. Aku ingin melihat ayah bangga padaku. Tapi saat aku membuka pintu, aku melihat ayah duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan di tangannya ada sapu tangan penuh bercak merah. Aku membeku. Ayah, itu darah? Ayah hanya tersenyum kecil. Cuma batuk biasa, Nak. Tapi matanya tidak bisa bohong. Tatapan itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat berat. Malamnya, aku mendengar ibu menangis pelan di dapur. Aku mendekat dan mendengar percakapan yang membuat kakiku lemas. Dokter bilang ada tumor di paru-parunya. Aku tidak percaya. Ayah yang selama ini kuat. Ayah yang tidak pernah mengeluh. Ayah yang selalu bilang, lelaki tidak boleh menangis. Sekarang, justru sedang berperang melawan penyakit yang mematikan. Dan saat hasil pemeriksaan keluar, dokter berkata dengan nada hati-hati, "Bapak terkena kanker paru, sudah masuk stadium lanjut." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalaku. Aku menatap ayah. Ayah menatapku balik. Tapi bukannya menangis, ayah malah tersenyum. "Raka, kamu jangan takut. Ayah masih di sini." Aku menggigit bibir. Aku ingin berteriak. Aku ingin marah pada dunia. Tapi yang keluar dari mulutku cuma satu kalimat. "Ayah, aku nggak mau kehilangan ayah." Ayah menepuk bahuku pelan. Kalau waktunya ayah pergi, ayah cuma minta satu. Kamu tetap jadi anak yang kuat. Tapi aku tidak siap. Hari-hari setelah itu berubah menjadi neraka kecil dalam hidupku. Rumah yang dulu ramai tawa, sekarang dipenuhi suara batuk keras ayah setiap malam. Aku mulai bolak-balik ke rumah sakit. Awalnya hanya mengantar ayah kontrol. Lalu semakin sering. Sampai akhirnya dokter memutuskan ayah harus menjalani radioterapi dan kemoterapi. Aku masih ingat hari pertama kemoterapi. Ayah duduk di kursi ruang perawatan. Jarum infus masuk ke tangannya. Cairan obat mengalir perlahan. Dan ayah menatap kosong ke langit-langit. Aku duduk di sampingnya. Aku ingin terlihat tegar. Tapi tanganku gemetar. "Ayah, sakit?" Ayah mengangguk pelan. Rasanya seperti tubuh dibakar dari dalam. Aku menunduk. Dadaku sesak. Aku tidak bisa menolong apapun selain memegang tangannya. Hari itu aku pulang dengan langkah berat. Dan malamnya, aku menangis sendiri di kamar. Aku anak lulusan S2. Tapi di hadapan penyakit, aku merasa bodoh. Tak berdaya, tak punya apa-apa. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar yang dulu selalu aku impikan. Sebuah perusahaan besar di kota menawarkan aku pekerjaan. Gaji bagus, karir menjanjikan. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Aku menatap email itu berulang kali. Tanganku ingin segera membalas. Iya. Tapi, aku menoleh ke ruang tengah. Ayah sedang tidur dengan selang oksigen. Napasnya berat. Dan aku tahu, kalau aku pergi, ayah akan berjuang sendirian. Ibu tidak kuat mengurus semua. Ibu juga harus bekerja. Adikku masih sekolah. Malam itu, aku duduk di samping ayah. Aku menatap wajahnya yang mulai menua karena sakit. Aku bicara pelan. "Ayah, Raka dapat tawaran kerja." Ayah membuka mata sedikit. "Bagus, ambil, Nak." Aku tersenyum getir. Tapi itu di luar kota. Ayah diam sebentar lalu berkata dengan suara serak, "Pergilah,
Masa depanmu jangan dikorbankan demi ayah. Kalimat itu menusukku, karena justru ayah yang paling ingin aku bahagiakan. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ayah, selama ini ayah yang banting tulang buat aku sekolah. Masa sekarang aku tinggalin ayah sendirian? Ayah memejamkan mata. Dan di saat itulah, aku sadar, aku tidak akan bisa pergi. Esoknya, aku membalas email itu. Aku menolak pekerjaan impian itu. Dan saat aku menekan tombol send, rasanya seperti aku mengubur mimpiku sendiri. Tapi aku tidak menyesal. Karena bagi aku, ayah lebih penting dari apapun. Tahun pertama, ayah masih bisa berjalan pelan. Tahun kedua, ayah mulai sulit makan. Setiap habis kemoterapi, ayah muntah tanpa henti. Tubuhnya kurus, rambutnya rontak sedikit demi sedikit. Aku ingat suatu malam, ayah memanggilku. "Raka, sini." Aku mendekat. Ayah bicara terbata-bata. "Ayah, pengen lihat kamu bahagia." Aku menggenggam tangan ayah. Ayah bahagia kalau ayah sembuh. Ayah tersenyum pahit. "Tidak semua penyakit bisa sembuh, Nak." Aku menahan napas. Ayah melanjutkan, "Kalau suatu hari ayah pergi, jangan salahkan Tuhan. Jangan marah sama hidup." Air mata jatuh. Aku mengeleng. "Ayah jangan pergi. Aku belum siap." Ayah memejamkan mata. Lalu berkata dengan suara serak, "Kamu sudah merawat ayah 4 tahun. Ayah sudah cukup bahagia." Malam itu, ayah minta aku tidur di sampingnya. Aku tidur sambil memegang tangan ayah. Aku takut, kalau aku tertidur, ayah akan pergi diam-diam. Dan benar saja, sekitar jam 3 pagi, aku merasakan genggaman tangan ayah melemah. Aku membuka mata. Ayah menatapku. Tatapan yang sangat lembut. Seperti ingin mengucapkan banyak hal tapi tidak mampu. Ayah berbisik sangat pelan. "Raka, terima kasih." Aku langsung menangis. "Ayah, jangan tinggalin aku." Ayah mencoba tersenyum. Lalu napasnya berhenti. Aku membeku. Aku memanggil ayah berkali-kali. "Ayah, ayah, ayah." Tapi tubuh ayah sudah diam. Dan saat itu aku sadar, perjuanganku selama 4 tahun berakhir dengan perpisahan. Aku memeluk tubuh ayah. Aku menangis sekeras-kerasnya. Bukan karena ayah pergi, tapi karena aku merasa dunia mengambil satu-satunya orang yang selalu membuat aku kuat. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah terasa kosong. Suara batuk ayah yang dulu membuat aku stres, sekarang justru aku rindukan. Tabung oksigen yang selalu di sudut kamar, sekarang hanya benda mati. Aku masuk kamar ayah. Aku duduk di tempat tidurnya. Dan aku melihat sebuah buku kecil di samping bantal. Buku catatan ayah. Tanganku gemetar saat membukanya. Di halaman terakhir, ada tulisan ayah. "Kalau Raka baca ini, berarti ayah sudah tidak ada. Nak, maaf ayah tidak bisa menemanimu lebih lama. Tapi ayah bangga. Bukan karena kamu lulusan S2, tapi karena kamu memilih jadi manusia yang punya hati. Jangan berhenti hidup, Nak. Ayah selalu bersamamu dalam doa." Aku menutup buku itu, dan aku menangis, lebih keras dari malam ayah meninggal. Sekarang, aku paham, gelar tinggi tidak selalu membuat kita bahagia. Kadang hidup memaksa kita memilih antara mimpi atau keluarga. Dan aku memilih ayah. 4 tahun aku merawatnya. 4 tahun aku melihat tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Dan meskipun aku kehilangan masa depan yang dulu aku impikan, aku tidak pernah menyesal. Karena aku tahu, aku sudah memberikan hal terbaik untuk ayahku sampai napas terakhirnya. Dan buat kalian yang masih punya orang tua, peluk mereka. Jangan tunggu sampai rumah terasa sunyi. Jangan tunggu sampai suara mereka hanya jadi kenangan. Karena ketika mereka pergi, yang tersisa cuma penyesalan. Kalau kalian tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Kisah Kami. Karena masih banyak kisah nyata menyayat hati lainnya
yang akan kami bagikan. Dan tuliskan di komentar, "Saya sayang ayah atau ibu," sebagai doa untuk orang tua kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.